Selamat siang para sahabat sekalian. Nah, kalau selama ini belum tahu ya, protokol Dokter Senjaya itu kayak apa, Dokter Ali itu kayak apa. Kalau Bu Mive kan udah cerita ya, kemarin di videonya yang tentang langkah pertama ya, cara pertama untuk meningkatkan progres Anda kan cerita ya latar belakangnya. Mungkin juga banyak teman-teman yang ingin tahu latar belakangnya Dokter Ali itu kayak apa. Oke, aku mulai sekarang ya. Oke, udah kelihatan ya, ini slide saya. Jadi kita akan bicara hari ini tentang protokol Dokter Senjaya. Ya, kenapa dinamain Dokter Senjaya? Ya, karena yang membuat, yang menciptakan saya bersama anak saya. Ya, jadi bukan sendirian, bukan, tapi bersama anak saya. Ya, yang sudah terbukti bisa meningkatkan progres Anda. Kok dikasih tanda kurung dok, dalamnya autism spectrum disorder? Ya, karena anak-anak yang dikatakan autism spectrum disorder. Padahal kenyataannya ya juga enggak. Ya, kalau nanti sudah pernah nonton YouTube saya yang sudah dimuat di channelnya Mata Hati, baru tahu ya bahwa ternyata kenapa terapi kita banyak sukses ya, karena kita banyak nangani orang-orang yang salah diagnosa. Ya. Nah ini dikatakan dengan cepat dan murah. Ya dibandingkan dengan terapi biomedis yang sudah ada saat ini jauh lebih cepat hasilnya dan biayanya lebih murah. Buat Bapak Ibu yang belum pernah tahu tentang tes biomedis konvensional, nanti boleh cari informasi ya. Misalnya kalau sama-sama ngomong tes alergi, itu udah 5,5 juta sendiri, ya kalau tes biomedis itu ya. Kemudian ada tes yang kita lakukan itu namanya tes metilasi ya. Nah ini lagi digencarkan sekarang sama Prodia, namanya tes nutrigenomik. Itu biayanya berapa? 17 juta Bapak Ibu. Ya, jadi kalau udah bayangin kayak gitu, nangis kita ya. Mau habis berapa ya, cuma untuk biaya tes doang. Belum nanti untuk terapinya. Jadi kita carikan alternatif bagaimana mengadakan terapi ya biomedis untuk meningkatkan progres Anda itu dengan cepat dan murah. Jadi murah ini dibandingkan dengan terapi biomedis yang sudah ada. Ya, oke. Kira-kira presentasinya hari ini tentang apa aja? Ya. Jadi daftar isinya, ya. Ini ada si waiting room, ya. Di admit all, ya. Ada orang yang masuk. Oke. Jadi perkenalan tentang saya itu siapa, ya. Kemudian definisi dari terapi protokol biomedis itu apa? Ini enggak definisi itu term ya, term apa aja yang kita pakai supaya kita sama persepsi. Kemudian kita tahu protokol dokter alisnya itu kayak apa. Kemudian saya akan ngasih PR ke Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang masih baru kenal, baru mulai, baru mau mencoba. Saya kasih PR, saya bantu, saya guidance. Ya. Saya guidance supaya kita bisa melalui bersama-sama. Ya. Jadi di sini saya bersama anak saya membantunya spesial, khusus di bidang biomedis. Sedangkan untuk bidang yang lain non biomedis, kita bersyukur kita dibantu oleh tim dari Mata Hati. Ya, Mata Hati ini base-nya ada di Surabaya, ya, dan sekarang mereka sudah punya juga di Denpasar, ya, itu di Mata Hati. Ini sekalian ditunjukin kalau saya ya sudah jadi pembicara ya sudah kapan ya sudah kapan-kapan ya sudah lama sekali ya. Sampai saya lupa tahun berapa saya mulai dan beberapa sebelah itu ada flyer-flyer saya di beberapa kota ya. Terutama untuk yang autis ini lebih banyak bicara itu sejak September 2018 itu yang pertama kali dengan AAI ya. Itu pertama kali dengan AAI, tapi kalau dengan Mata Hati sebelum itu udah mulai ya. Kalau dilihat di paling bawah ini, 10 Juni 2017, ini ngomong dengan Mata Hati ya. Ini waktu opening Mata Hati. Jadi waktu kita buka, waktu kita berkolaborasi dengan Mata Hati di Surabaya. Nah ini, jadi pertama kali presentasi autis sebetulnya ada 2017. Tapi kalau dengan organisasi, terutama dengan AAI, itu diawali di 2018. Ya. Setelah itu ya seperti ini ya, sampai kita kena pandemi, akhirnya kita bisa ngadain Zoominar, ya, Zoominar ini. Oke, next. Yang namanya Dokter Senjaya ya yang ini yang kelihatan paling ganteng lah ya, paling ganteng ya. Ya ini saya, ini istri saya, ini saya Dokter Ali, terus istri saya itu dokter juga, Dokter Irawati. Anak pertama saya ini dokter juga, Dokter Mariska, dan anak ketiga saya ini masih kuliah ya. Dan Bapak Ibu salah kalau menduga anak saya kuliahnya di kedokteran, karena anak saya nggak suka dengan dunia kedokteran gara-gara kami. Kenapa? Karena dia melihat kami tidak punya waktu.
Ya. Saya pagi sore kadang-kadang ya nggak pulang ya, kalau udah seminar itu sekali pergi bisa seminggu 2 minggu nggak pulang ya. Istri saya pagi sore praktek sehingga anak saya itu lebih banyak kesepian di rumah sendirian, hanya ditemani oleh seekor anjing ya, yang ini juga udah gede sekarang ya. Sehingga dia memutuskan saya nggak mau jadi dokter supaya anak-anak saya tidak merasakan seperti saya ya, kesepian, lonely. Jadi dia kuliah di tempat lain. Hati-hati, jangan pernah lihat rumput tetangga itu lebih hijau. Ya, jadi kelihatannya enak ya, keluarganya dokter macam-macam, belum tentu ya. Anak saya ngambil keputusan nggak mau jadi dokter. Yang kedua, gara-gara kami bertiga tidak punya waktu untuk menemani mereka. Oke, kita lanjutkan lagi. Kenapa kok kami terlibat di bidang ini? Karena kami itu keluarga penderita alergi. Oh, jangan ditanya, saya alerginya parah banget ya. Jadi yang saya ingat itu waktu saya masih kecil ya. Waktu saya masih kecil, kalau saya selalu yang diingat itu selalu ikan ya. Kalau saya makan ikan, wah jangan ditanya, bengkaknya udah gak karu-karuan ya. Sudah modelnya udah amit-amit lah ya. Amit-amit bengkak gak karu-karuan, semua bengkak ya. Wah ya udah berbagai cara dicoba ya untuk mengobati alerginya itu ya. Minum obat sudah, dihindari sudah, ya tetap aja muncul ya. Sampai akhirnya ya sudah putus asa, sampai saya punya akal curang waktu itu ya, karena saya pura-pura pinter, saya dokter. Saya hitung usianya eritrosit. Kenapa sih donor darah itu cuma boleh per 3 bulan sekali? Oh, eritrosit. Apa memori alergi itu disimpan di eritrosit? Itu zaman saya masih kuliah ya. Kalau gitu bisa ini diakalin. Gimana kalau seandainya supaya saya nggak alergi lagi, saya kurangi konsentrasinya, kadarnya di dalam tubuh saya kurangi. Caranya ngurangi gimana? Darahnya saya donorkan ke orang. Wah, kelihatannya orang baik ya, donor darah ya, tapi sebetulnya ngurangi alergi. Ya. Nah, lalu setelah 3 bulan, saya sengaja nggak konsumsi makanan yang mengandung alergen, dengan harapan nanti membaik. Dan ternyata teori itu berhasil ya. Saya membaik, ya, dalam artian nggak kumat-kumat seperti dulu lagi. Tapi di belakang layar saya merasa berdosa karena orang yang dapat darah saya otomatis kan jadi penderita alergi. Ya, hati-hati ya, itu yang nggak pernah dibahas di dunia kedokteran. Nah, ternyata orang lain jadi alergi. Nah, setelah itu saya memutuskan saya nggak mau donor darah lagi karena saya ternyata berbuat jahat. Ya, saya nggak mau jadi orang jahat. Nah, saya menikah dengan orang yang juga penderita alergi. Nah, ini parah banget ya. Ini lebih parah dibandingkan saya. Istri saya juga penderita alergi yang parah. Ngomong-ngomong tadi lupa ya ngomong ya, kalau kami bertiga ini lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Ya, memang ada simbolnya tapi lupa ya. Nah, istri saya itu alergi lebih parah dibandingkan saya, ya parah banget. Saking parahnya, wah kesenggol apa dikit aja, minum obat aja dia bisa alergi ya. Minum obat penurun panas saja bisa bengkak-bengkak semua badannya, demam, lebih parah dari saya. Dan kalau Bapak Ibu pengen tahu, Dok, gejalanya yang di awal gimana? Yang selalu kena pertama itu kulit sama pencernaan. Jadi kita udah ngalamin semua itu. Nah, kulit sama pencernaan itu kena duluan. Ya. Nanti lama-lama kayaknya sembuh, tapi ganti jadi asma, ganti jadi bersin-bersin pagi hari. Itu udah kita alami. Ya, jadi itu namanya perjalanan alergi. Ya, alergi Mars itu udah kita alami. Penyebab utamanya dari mana? Dari sensitif terhadap makanan. Lah, sensitif itu ternyata dibagi 3 kalau di alergi gitu ya. Nomor 1 yang namanya alergi. Kalau alergi itu sekali kamu kesenggol, langsung gejalanya muncul. Kalau intoleran itu lambat. Jadi kalau saya ngomong itu selalu, kalau intoleran itu dalam dosis tertentu, kalau kamu alergi baru muncul. Ya. Nah, yang sisanya lagi baru gara-gara chemical sensitivity. Jadi food sensitivity sendiri itu dibagi jadi 3. Alergi, intoleran, sama chemical. Ya. Dan kami kena semua yang ini. Yang pertama kali alergi yang muncul itu alergi makanan dulu. Yang kena apa? Kulit. Makanya selalu kalau kita lihat di anak-anak itu gangguannya di kulit. Kulitnya hancur. Dermatitis. Ya. Kemudian gangguannya di pencernaan. Setelah itu umur 1 tahun lebih dikatakan sembuh sendiri, Dok, nanti sembuh sendiri. Salah. Mereka berubah karena turun. Ini di usia 1 tahun mereka turun. Tapi yang lainnya naik. Mulai. Sekarang dikit-dikit gampang sesek, Dok, gampang asma. Masa bayi ngorok, Dok? Nah, ini suaranya ngorok, ya. Grok-grok.
paru-parunya basah dok, mungkin waktu lahir bersihnya kurang. Enggak ada hubungan sama itu alergi susu. Ya, jadi banyak gejala-gejala yang cuma alergi. Asmanya naik, hidungnya parah. Kalau dilihat di sini, alergi makanan itu menyerang pertama kali. Terus katanya turun, katanya, kenyataannya enggak. Kenyataannya alerginya berubah, gejalanya berubah. Kemudian menurut buku, mulailah yang namanya aeroalergen. Bangsanya hirup mulai muncul semua. Ya. Nah, itu udah kita alami. Nah, yang membuat saya akhirnya terjun di biofisika ini apa? Ini loh, cerita genetik alergi. Kalau suami istri nggak punya alergi, 5-10% anaknya itu penderita alergi. Kalau salah satu alergi, resikonya di anak meningkat 20-40% alergi. Sebentar, saya masukin teman-teman yang lain dulu. Ya. Tapi kalau dua-duanya alergi, tadi kan dua-duanya alergi, saya alergi, istri saya alergi, anak saya 40-60% penderita alergi. Apalagi saya sama istri saya alerginya mirip-mirip, gejalanya dan sama nih. Gatelan iya, bengkak iya ya, semua udah kena semua. Nah, 60-80% anak saya penderita alergi. Nah, dari sini Bapak Ibu sudah mulai tahu ya, kenapa kok saya terlibat di sini, karena saya nggak ada solusi. Saya sudah menderita. Ya. Alergi keringat itu jangan ditanya ya. Sudah telat mandi gitu ya, jamnya telat, apa kerjanya kan pagi sore telat mandi, jam 4, jam 5 itu waktunya mandi, nggak mandi. Itu yang di tempatnya karet ya, yang tempatnya celana itu tempatnya karet itu mulai gatel. Waduh, amit-amit ya. Itu baru yang kecil, belum yang lain-lainnya ya. Makan salah, migrain. Makan salah, diare, ya, kebayang lah. Nah, ini saya tidak kepingin terjadi pada keluarga saya. Gejalanya apa aja? Ini semua udah kena. Gejala ini semua saya sudah dapat. Dari yang makanan, dari yang kenanya di hidung, saya udah ngalami semua gejala kayak gini ya. Untungnya yang nggak pernah kena, yang belum pernah kena juga jadi mandul. Kenapa? Alergi sama sperma. Nggak ada. Yang itu saya nggak kena. Buktinya saya masih punya 2 keturunan. Ya. Tapi ada alergi ya. Jadi kalau ada orang tua yang sudah pasangannya sudah menikah bertahun-tahun nggak punya anak, kemungkinan alergi itu bisa loh. Salah satunya alergi terhadap sperma. Ya. Bisa dicek, bisa dites, bisa dicek dan bisa disembuhkan. Ya, itu bisa karena sperma, alergi sperma. Ini gejalanya saya sudah ngalamin semua. Ya. Jadi alergi itu gejalanya nggak sebatas ini aja, cuma di kulit, cuma di mulut. Enggak, Bapak Ibu. Gejalanya itu beragam. Kena kulit sudah, di pernafasan tadi sudah saya jelaskan, di pencernaan sudah, di jantung. Denyut jantungnya jadi tidak teratur. Kadang-kadang malah bisa semaput. Nah ini yang paling parah. Kalau sampai kenanya di otak, brain alergi. Nah inilah yang paling banyak menyerang anak-anak kita. Jadi anak kita tuh dilihat ya cuma errornya karena alergi. Ya, nanti banyak hal yang mau saya jelaskan ya. Ini banyak ya. Dan gejalanya kelihatannya dikit. Enggak, kalau Bapak Ibu sekarang misalnya ditanya, kayak zaman saya sekolah dulu ditanya ya, alergi itu berapa banyak gejala alergi? Paling kita nyebutin nggak sampai 10. Aja coba Bapak Ibu nyebutin. Ini sekarang kelihatan lebih dari 10, karena tak tulis ya. Ini udah kita alami Bapak Ibu, gejala alergi. Ini nggak kelihatannya kecil nih, tak gede ini. Jadi pelupa, nggak iso ngomong, blackout, ya, depresi, ya, jadi vertigo, emosi gak stabil, epilepsi, wah macam-macam gejala ini. Ini bagian yang kena di saraf, di sistem pernapasan, nih, di sistem pembuluh darah ini, di sendi ini, di pencernaan gangguannya ini, di otot gangguannya ini, di kulit gangguannya ini, termasuk ngompol ini, ngompol, diabetes, nyeri haid, itu bisa terjadi karena alergi. Mantap ya alergi itu ya, banyak banget ya. Oleh sebab itulah saya menderita bersama keluarga. Ini gejalanya semua nih. Kalau Bapak Ibu lihat mood, memory, and behavior nih. Jadi saya karena alergi saya itu, saya masuk dalam golongan Asperger. Dimasukin Asperger ya, ada gangguan ya. Perilakunya aneh, dokternya aneh ya, atau mungkin memang ada gangguan Asperger ya. Tapi yang jelas saya penderita alergi.
Mengganggu mood saya iya, ganggu pola berpikir saya iya, mengganggu segala-galanya, nggak ada solusi. Yang sudah kami lakukan pada saat itu untuk melakukan terapi pada diri sendiri apa?